Coba jujur, terima kritikan itu susah kan? Siapapun yang kasih kritik, mau itu atasan, pasangan, atau bahkan saudara, menerima kritikan itu nggak pernah mudah. Reaksi kita macam-macam tuh. Ada yang langsung canggung, ada yang membeku di tempat, ada juga yang langsung meledak, marah, atau defensif. Intinya, respon kita tuh seringkali kacau dan emosional banget. Dan lucunya, orang-orang di sekitar kita sering bilang, kok gitu aja marah sih? Maksudnya kan baik. Atau yang paling sering mungkin, kok lemah banget sih? Padahal kesulitan kita menerima kritik itu bukan karena kita baper atau lemah. Lebih daripada itu, ini tuh berhubungan erat dengan psikologi kita sebagai manusia, dari level yang paling dasar. Saat kita dikritik, otak kita menganggap bahwa identitas kita sedang diserang. Kita merasa terancam, takut ditolak dari lingkungan atau kelompok kita. Well, itu sistem pertahanan diri yang bekerja secara otomatis. Dan itu manusiawi banget. Problemnya tuh cuma satu. Seumur hidup, nggak mungkin kita bisa kabur atau nggak pernah mendapatkan kritikan. Jadi kita punya dua pilihan nih. Mau kita lumpuh atau cemas, bingung hadapin kritik, atau kita mau mengubah kritikan itu jadi bumbu penting untuk pertumbuhan karakter kita. Tujuan kita di One Small Step kali ini jelas banget untuk bantu kamu hadapin kritikan atau bahkan growing dari kritikan itu. Kita akan bongkar yang pertama macam-macam kritikan, alasan kenapa sih kok kritikan itu begitu menyakitkan, dan bagaimana sih cara kita tuh handle atau menghadapi kritikan dengan baik. Untuk memproses kritikan tanpa harus, wah galau-galau banget. Ayo kita mulai, tapi sebelum itu... Hey, don't forget to subscribe! Chapter pertama, macam-macam kritik. Sebelum pembahasan lebih jauh, kita perlu tahu bahwa tidak semua kritikan itu sama. Ada yang lebih menyakitkan daripada yang lain. Dan itu juga sangat bergantung kepada siapa yang memberikan kritik. Kita mulai dari macam-macam kritikan. Simpelnya kritikan itu ada 3 macam. Yang pertama, destruktif. Contohnya, ini laporan kamu kacau banget. Kamu tuh orangnya nggak detail banget ya. Usaha lebih dong. Coba bayangkan kamu dapat masukan seperti ini. Gimana perasaanmu? Kamu lebih mikir mau perbaikin tuh laporan? Atau mau maki-maki tuh orang yang kritik? Ini loh kritikan destruktif. Model kritikan ini secara psikologis didesain untuk menghancurkan orang yang menerimanya. Fokusnya selalu pada karakter. Kamu orangnya nggak detail. Dan bukan kepada tugasnya atau laporan ini. Sangat sering kritik destruktif ini lahir dari emosi negatif si pemberi kritik, seperti rasa frustasi, rasa nggak aman, atau bahkan mungkin perasaan iri hati. Dan tujuannya adalah memuaskan untuk kebutuhan emosional mereka, dan bukan mau menolong kita sebagai penerimanya. Kedua, konstruktif. Ini berbanding kebalik dengan yang pertama. Tujuannya adalah untuk membangun. Ciri utamanya jelas mengidentifikasi atau mencari masalah utama. Tapi yang paling krusial nih, paling pentingnya, ia menawarkan solusi atau saran untuk yang dapat dikerjakan, yang dapat ditindaklanjuti. Fokusnya tuh pada tugas, nggak pernah menghakimi pribadinya. Spesifik nih, menyebutkan juga lokasi, data, atau mungkin perilaku apa yang perlu diubah. Sifatnya kolaboratif dan seringkali ngelibatin ajakan tuh. Ayo kita kerja sama. Apa yang bisa saya bantu? Ini contoh ya. Saya melihat ada beberapa nih data kamu yang kurang konsisten di halaman kelima. Coba kita cek yuk sumber materinya. Kita pastiin datanya betul sebelum kita serahkan. Nah, kritik model ini memposisikan masalah itu sebagai tantangan yang bersama-sama kita hadapi. Enak banget loh punya rekan kerja atau atasan model begini. Kalau berhasil tuh, problem diatasi, rasanya tuh puas banget. Ketiga, instruktif. Kalau instruktif ini agak beda. Kritikan ini paling netral. Bukan untuk mengkoreksi kesalahan, tapi murni untuk menambahkan pengetahuan baru atau perspektif yang baru, berbeda dalam pengetahuan kita. Sifatnya tuh lebih mentoring. Kunci dari kritik instruktif itu aditif, menambahkan sesuatu, bukan mengganti nih. Dan sifatnya adalah transfer ilmu, bertujuan untuk memperkaya wawasan atau keterampilan kita. Contohnya nih, pendekatanmu dengan metode ini udah efektif sih,
Tapi sebagai catatan, kamu mungkin bisa menemukan hal baru kalau kamu pakai metode B atau software C. Bisa mempercepat tuh proses kerja kamu sampai 30%. Kita coba lain kali. Jadi dari 3 macam ini, model mana yang paling kamu suka? Atau model mana yang paling sering kamu terima? Otak kita itu jago bener tuh untuk deteksi ancaman. Ketika kita misalnya nih dipanggil oleh atasan, otak kita terus melakukan simulasi dan ketika kata-kata kritikan itu beneran keluar, bisa-bisa tiap kata, tiap nada tuh kita ingat tuh dan kita tafsirkan niatnya. Nah, niat itu bisa berbeda-beda. Ada bisa jadi niat itu konstruktif, membangun, bertujuan untuk melihat ke depan, melihat masalah, melihat solusi. Ya tujuannya untuk membantu kita bertumbuh. Dan juga bisa niatnya destruktif, atau melihatnya ke belakang, berorientasi pada masalah yang lalu. Mencari kambing hitam, didorong emosi negatif, marah, stres, iri hati, rasa nggak aman si pemberi kritik. Tujuannya bukan untuk selesaiin masalah, tapi untuk melampiaskan amarah mereka, atau menegaskan kekuasaan mereka. Uniknya, jika kita itu dekat dan trust pada orang yang memberi kritik, model kritikan yang sebenarnya nggak terlalu ideal itu nggak akan terlalu ganggu buat kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu pengkritik itu orangnya toksik, wah sedikit aja keluar kata negatif, itu akan terus kita ingat. Belum lagi kalau kita bahas ke cara penyampaian. 4 hal sederhana coba kita lihat, misalnya kejelasan dari pesan. Jangan cuma ngomong, kamu itu harus lebih proaktif. Nah ini tuh nggak jelas banget, proaktif itu bagaimana? Apa harapan dan apa standarnya? Lokasinya. Kita tahu lah ya istilah jaga muka. Beda banget loh efeknya kalau memberikan kritikan tuh di depan umum atau di grup WA dibandingkan dengan ngomong pribadi atau WhatsApp pribadi. Kalau di depan umum itu seperti kita mempermalukan orang yang kita kritik. Tone. Bayangkan ketika kamu submit kerjaan kamu, teman berkata, "Ini sudah selesai?" Ini bisa jadi makna yang berbeda dengan tone yang berbeda. Waktu. Kritikan itu juga paling bagus sebenarnya disampaikan sesegera mungkin, supaya nggak hilang konteksnya. Tapi bukan berarti pada saat itu juga langsung. Coba bijak-bijak untuk cari momen yang tepat. Dari 4 hal yang kita lihat, kita bisa lihat kalau kritikan itu bukan cuma masalah kita menyampaikannya atau kita menerimanya, tapi bagaimana kalimat itu diterima oleh pengkritik. Bagaimana kalimat-kalimat tersebut ditafsirkan. Bisa jadi kalimat-kalimat itu begitu menyakitkan. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih sebenarnya kritikan itu terasa menyakitkan. Chapter kedua. Mengapa kritikan terasa menyakitkan? Mari kita akui, sekeras apapun kita mencoba bersikap lapang dada, kritik itu sakit. Kenapa? Saat kita dikritik, kita merasa identitas kita sedang diserang. Bukan cuma pekerjaan kita. Ini semua karena si penjaga diri kita yang kita sebut aja ego. Ego itu seperti ibarat bodyguard yang ada dalam diri kita. Tugasnya cuma satu, yaitu melindungi aku atau identitas diri yang kita yakini dan yang kita tunjukkan ke orang lain. Begitu ada kritik, si bodyguard ini langsung tuh siaga. Anggaplah kamu itu peneliti yang handal dan sudah PhD. Setiap data, ketelitiannya 99,999%. Dan tiba-tiba atasanmu bilang, laporanmu banyak kesalahannya, kurang riset. Boom, di situ bentrokan besar terjadi di kepalamu. Ini yang namanya disonansi kognitif. Dua pikiran yang bertentangan. Otak kita tuh benci nih semacam ini. Sangat berbalikan dengan pengenalan identitas kita. Dan daripada repot-repot mengakui, oh oke, akan saya cek, kita seringkali akan lebih memilih jalan pintas. Itu kritikan nggak bener, itu dia nggak bisa ngecek. Dan perasaan kita nggak enak banget tuh. Rasanya sakit banget ketika terima kritikan. Harga diri atau self-esteem itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kita menerima kritikan. Low self-esteem, kalau self-esteem kita tuh rendah, kita akan merasa saya nggak cukup baik. Nah, jadi kritikan itu kayak konfirmasi. Oh ya memang saya gagal. Oh memang saya nggak bisa. Nah, responnya adalah cenderung menarik diri, malu, meminta maaf berlebihan. Intinya mencoba untuk menenangkan pengkritik dan agar dirinya diterima kembali. Sebaliknya, high self-esteem, tapi rapuh.
Nah, ini mereka yang juga sensitif sebenarnya kepada kritikan, tapi reaksinya kebalikan. Karena dia memandang dirinya amat tinggi, dan mungkin nggak bisa salah bahkan. Ketika ada kritikan, dia nggak akan mau terima. Malah jadinya sakit banget, wajah memerah, menyerang balik secara agresif, dan merendahkan pemberi kritik. Ini sangat berhubungan kepada rasa sakit ketika dikritik. Prinsipnya, kritik itu akan terasa menyakitkan bukan karena faktor pemberi kritiknya saja, namun juga kondisi penerimanya. Ya, termasuk bagaimana penerima menafsirkan tuh setiap kritikan-kritikan tersebut. Identitas diri dan self-esteem ini sangat berhubungan dengan cara kerja otak kita. Nah, coba kita lihat hal yang lebih biologis. Nah, manusia pada dasarnya kan memiliki naluri itu untuk bertahan hidup. Jadi otomatis keluar self-defense ketika terancam. Pada kondisi itu, pikiran kita tuh jauh dari pikiran yang rasional, melainkan sangat emosional. Gue rekomendasikan kamu untuk baca buku Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman. Dia bahas nih hal serupa, yaitu sistem 1, yang instan dan terpicu pertama kali. Dan sistem kedua yang lebih logis dan penuh pertimbangan, tapi tidak langsung mudah terpicu. Nah, ketika identitas diri kita itu diserang, naluri kita untuk bertahan itu langsung muncul. Pikiran kita akan langsung ke sistem pertama, yang pastinya di sana penuh emosi dan ketegangan. Darah kita terpompa dengan kuat dan langsung terpikir, mau fight, lawan, mau flight, kabur, atau karena terlalu overwhelmed sampai freeze, membeku. Kalau kita nggak berhasil bawa pemikiran itu ke sistem kedua yang lebih rasional, wah bisa macam-macam tuh reaksi emosi kita. Masalahnya nggak gampang tuh untuk bisa bawa ke sistem kedua. Nanti di chapter ketiga kita akan bahas langkah-langkahnya. Chapter ketiga, cara memproses kritik. Oke, gue nggak kepingin kita cuma bahas teori ya. Namun langkah-langkah yang praktikal yang langsung bisa kamu pakai dalam pekerjaan, bisnis, pertemanan, dan keluarga. Simple aja. 3 langkah untuk memproses kritik. Step yang pertama, mengelola emosi. Ketika kritikan itu datang, coba kita jangan langsung pikirkan bagaimana cara responnya, tapi fokus tenangkan diri kita, atur nafas kita. Kalau berat, coba deh poker face dulu. Gak usah setiap kata-kata tuh dianggap penting, gak perlu dianalisis dulu. Di step 1 ini tugas kita hanya menenangkan diri. Step kedua, analisa kritikan. Di tahap kedua ini setelah tenang, kita berusaha untuk memahami pesannya dengan jelas, point of view-nya pengkritik. Kalau kurang jelas, boleh minta klarifikasi. Boleh nggak berikan contoh spesifik? Kapan tuh saya dipandang kurang inisiatif? Coba sambil catat, pikirkan, dan dengan rasa ingin tahu, mulai baca motifnya. Ini kritikan destruktif karena dia benci, iri, frustasi, atau karena dia dimarahin juga gitu. Atau ini sebenarnya masukan positif, cuma dia nggak mampu atau nggak bisa nyampaikan dengan baik. Yang ketiga, growth mindset. Ucapkan terima kasih, ini bisa bantu hilangkan rasa canggung tuh di antar setelah kritikan disampaikan. Bagi yang nyampaikan kritik, ini pandangan dia akan positif banget pada kita dan mungkin dia merasa lega. Karena nggak gampang loh memikirkan cara untuk kasih kritikan dengan benar. Ngambil resiko sebenarnya ketika kita menyampaikan sebuah kritikan. Di sini juga kita respon dengan follow up. Berikan komitmen dengan batasan-batasan yang udah dibahas di step kedua. Misalnya nih, oke, berarti masalah di project A itu saya diam dan kamu merasa saya tidak berpihak. Jadi next time saya akan memberikan respon. Kalau masih merasa bingung untuk merespon, saya akan bantu untuk memperjelas kondisi. Oke, di sini ada 3 step yang semua dimulai dari mengelola emosi. Step pertama, tidak mungkin kita bisa mencapai langkah kedua dan ketiga tanpa melakukan step pertama, yaitu mengelola emosi. Dan cara paling mudah yang selalu berhasil di gua itu adalah dengan mengatur nafas. Kritikan datang nih, mulailah kita tarik nafas panjang-panjang, tahan dulu, keluarkan. Ulangi beberapa kali sampai kita merasa tenang. Jadikan ini kebiasaan atau habit sampai otomatis tuh ketika kritikan datang, kita akan cepat banget untuk kembali tenang. Kalau kamu berhasil melakukan atau punya pengalaman
Coba deh sharing di kolom komentar untuk saling menguatkan dalam perjalanan kita mengambil langkah demi langkah perubahan hidup. That's it for today. See you in the next video.